Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang eksponensial natural, di mana materi ini merupakan part ketiga dari bahasan kita mengenai fungsi transenden di mata kuliah Matematika Dasar 2A ya. Oke, sebelumnya kan kita udah belajar fungsi logaritma alami dan juga fungsi inverse. Nah, sekarang ada lagi nih fungsi baru namanya eksponensial alami. Simbolnya itu EXP. Nah, fungsi eksponensial natural itu apa sih? Misalnya kita punya Y sama dengan X. Kita kan udah belajar logaritma alami atau ln sama inverse ya. Nah, fungsi eksponensial natural itu merupakan inverse-nya dari fungsi ln. Nah, kalau misalnya kita mau cari nilai X nih, kita mau cari nilai X ini. Di dalam fungsi Y ini, berarti kita bisa pakai rumus X sama dengan eksponensial natural atau disingkat XPY. Jadi ini tuh kayak inverse-nya dari Y sama dengan X. Nanti dapat nilai X-nya. Sekarang misalnya kita punya grafik Y sama dengan ln X ya di kanan ini. Y sama dengan ln X. Nah, terus kita cerminkan dengan garis Y sama dengan X. Kita cerminkan. Berarti kan kira-kira, berarti kan kira-kira kurva dari kurva dari eksponensial itu kayak gini ya. Nih, kurva dari eksponensial itu kayak gini. X sama dengan EXP. Kira-kira kayak gini lah kurvanya. Nah, ada lagi nih satu bilangan yang bakal kepake banget di materi eksponensial natural nih. Ini bilangan Euler. Nilainya itu bukan sama dengan do ya. Dia tuh mendekati atau simbolnya itu hampiran gini, menghampiri. Yang sama dengan bergelombang. Sama dengan XPY. Bukan. Kan saya mau kasih tau nilainya. Jadi nilainya itu adalah 2,7182 sekian. Nah, ini tuh bilangannya positif. Real, tapi dia irasional. Masih ingat kan di bab tentang bilangan di mata 1A itu bab pertama banget kita bahas macam-macam bilangan. Salah satunya itu ada bilangan irasional. Jadi dia tuh bilangan positif, bilangan real, tapi dia irasional. Kenapa dibilang irasional? Karena dia tuh nggak bisa dijadiin pecahan biasa. Dan nggak bakal bisa, karena nggak bakal habis nilainya tuh, sulit lah dideterminasi tuh, ditentukan nilainya sulit banget dihitung. Oke, karena kita udah dapet nih eksponensial dari, karena kita dapat nilai X itu dari Y sama dengan X itu bisa dideterminasi dengan eksponensial atau XPY. Terus kita juga udah tahu nilai bilangan Euler itu sama dengan 2,718. Jadi kita bisa dapat trait atau sifat berikutnya, yang mana EXPX itu nilainya bilangan Euler atau E pangkat X. Terus ada juga ln E sama dengan 1. Nah, ini tuh kayak cheat tambahan aja sih buat kita ngerjain soal-soal kalkulus yang ada fungsi eksponen alaminya. Sekarang kita bahas turunan sama integralnya ya. Misalnya kita punya ddx dari e pangkat x. Nah, berapa sih nilainya? Kebetulan banget nih. Enaknya dari belajar eksponensial alami itu, nilai turun dari fungsi eksponensial alami tersebut ya fungsi eksponensial alami tersebut. Jadi sama dengan e pangkat x. Karena turunannya itu diri sendiri, maka kegunaannya tuh banyak banget nih.
yang mungkin kalian bisa pakai di soal-soal kalkulus yang mungkin agak susah atau lebih kompleks atau yang sebelumnya nggak bisa kita kerjain. Nah, mungkin kita kepikiran juga ya sama persamaan diferensial. Misalnya kita punya dy dx plus y sama dengan 0. Nah, berapa sih nilai dy dx-nya? Di sini kan fungsi apa yang kalau misalnya diturunin terus ditambahin dengan fungsi itu bisa jadi fungsi itu sendiri. Nah, jawabannya ya fungsi eksponensial alami itu sendiri. Karena ketika diturunin nilainya fungsi eksponensial alami itu sendiri. Sekarang saya punya contoh soal ya. Misalnya kita disuruh nentuin turunan dari e pangkat x kuadrat ln x. Kan tadi fungsi itu sendiri ya. Berarti x kuadrat ln x. Tapi karena ini ada pangkatnya, yang kita misalkan U, kita harus turunin juga pangkatnya. Pakai aturan rantai ya, berarti U V aksen tambah U, salah, U aksen V plus U V aksen, gak apa-apa sih dibalik-balik. Berarti kan jadinya, sorry, bukan kayak gini misalnya nih. X kuadrat itu U, dan X itu V. Berarti kan U aksennya itu 2X, kali V-nya itu ln X, tambah U-nya itu X kuadrat. Nah, turun dari ln X berapa? Masih ingat kan 1/X. Ini kita bisa coret. Berarti kan 2X dan X plus X ya. Atau kita bisa sederhanain. Ini ya gini. Atau kita bisa sederhanain. Jadi, X-nya kita keluarin. Bukan kayak gini. Ini kurungnya gak usah ada. Nah, X dalam kurung 2 ln X plus 1. Ya udah kita masukin ya di sini. Nilainya berarti kan di sini aja kita taruh X-nya. Berarti X kali pangkat X kuadrat ln X terus dikali 2 ln X plus 1. Udah deh, kayak gini. Salah satu contoh dari turunan soal turunan eksponensial alami. Sekarang kalau integralnya itu kayak gimana? Misalnya kita punya integral dari x dx. Nah, hasilnya itu dirinya sendiri, integrannya itu dirinya sendiri plus c. Nah, sekarang saya mau kalian coba cari sendiri contoh soalnya, terus kalian coba latihan soal sendiri ya. Kalau misalnya dari pemaparan materi ini atau video-video sebelumnya kalian ada yang masih kurang mengerti, silahkan ditanya di kolom komentar atau bisa ditanyakan waktu kelas tutorial. Selamat belajar dan sampai jumpa di materi berikutnya.